Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman panduan dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien atau lintas sektor, tokoh masyarakat dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf Fasiankes, pasien atau sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah Fasiankes atau FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, ada dokumentasi pelaksanaan, ada observasi, ada wawancara, dan ada simulasi. Sobat sehat, video saya yang ke-196D ini akan membahas tentang pasca bencana dari rangkaian penanggulangan bencana atau penanggulangan krisis kesehatan. Sebelum melihat video 196D ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, 20, 22, 23, 24, 191, 192, 193, 194A sampai dengan 194G, kemudian 195 dan 196A dan B. Seperti kita ketahui bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana itu meliputi 3 tahap, yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tanggap pasca bencana. Nah, sekarang kita akan membahas yang tahap pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas A. Rehabilitasi, B. Rekonstruksi. Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan A. Perbaikan lingkungan daerah bencana, B. Perbaikan prasarana dan sarana umum, C. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, D. Pemulihan sosial psikologi, E. Pelayanan kesehatan, F. Rekonsiliasi dan resolusi konflik, G. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, H. Pemulihan keamanan dan ketertiban, I. Pemulihan fungsi pemerintahan, dan J. Pemulihan fungsi pelayanan publik. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan A. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, B. Kondisi sosial, C. Adat istiadat, D. Budaya, E. Ekonomi. Rencana rehabilitasi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah kabupaten kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten kota. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam hal pemerintah kabupaten kota meminta bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan. Selain permintaan, pemerintahan kabupaten kota harus meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah berupa A. Tenaga ahli, B. Peralatan, C. Pembangunan prasarana.
Usulan permintaan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional. Penggunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah non-departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Satker pemerintah daerah dan instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD. Berikutnya, perbaikan lingkungan daerah bencana. Perbaikan lingkungan daerah bencana berupa kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung. Perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi atau lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana. Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan. Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana. Kemudian data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah, dan tingkat kerusakan bencana dan perakiraan kerugian. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana, peta tematik yang berisi sebagaimana yang disebutkan pada A, B, C tadi. Kemudian rencana program kegiatan, gambar desain, rencana anggaran, dan jadwal kegiatan serta pedoman rehabilitasi. Selanjutnya kita akan bahas perbaikan prasarana dan sarana umum. Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana disebutkan tadi didasarkan pada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi dan lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup A. Perbaikan infrastruktur, dan B. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. Penyusunan dokumen rencana teknis paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai persyaratan keselamatan, persyaratan sistem sanitasi, persyaratan penggunaan bahan bangunan, persyaratan standar teknik konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air. Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait. Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan dan atau bantuan teknis dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Selanjutnya, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan pemerintah dapat berupa bahan material, komponen rumah, atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat
dengan memperhatikan karakteristik daerah dan budaya masyarakat yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD. Selanjutnya, pemulihan sosial psikologi. Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Bantuannya berupa bantuan konseling dan konsultasi keluarga, pendampingan pemulihan trauma, dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka, membantu perawatan korban bencana yang meninggal, menyediakan obat-obatan, menyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan paramedis, merujuk ke rumah sakit terdekat. Demikianlah Sobat Sehat, kita sudah membahas video 196B tentang pasca bencana dari rangkaian penanggulangan bencana di masyarakat. Kita akan kembali bertemu pada video 197 untuk membahas tentang kebakaran sebagai salah satu dari MFK. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.